Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin seiman dan seakidah yang berbahagia. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak hanya mengajarkan manusia cara menyembah Tuhannya, tapi juga mengajarkan sendi-sendi kehidupan, mulai dari hidup bermasyarakat, bahkan mengajarkan tata negara dan kepemimpinan. Secara khusus, Islam menempatkan masalah kepemimpinan pada sebuah bingkai yang harus dipelajari dan diamalkan oleh setiap manusia. Hadirin, adalah seorang pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan tauladan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan moral, dengan selalu memiliki keluhuran hati dan jiwa, penuh kasih sayang dan dapat dipercaya. Tidak beberapa hari lagi, masyarakat Kota Padang dan Sumatera Barat kembali melakukan pemilihan pemimpinnya, dengan harapan siapapun yang terpilih adalah orang yang berintegritas tinggi, penuh dedikasi, berhati nurani, dan menjadi tauladan bagi penduduk negeri. Krisis kepemimpinan terjadi karena kita telah lari dari ajaran Islam yang ideal. Imamah adalah jalan yang dapat ditempuh untuk membawa umat manusia kepada jalan yang lebih baik. Lantas hadirin, bagaimanakah kriteria pemimpin ideal menurut Islam? Inilah yang akan kami bahas dalam sarahan Quran dengan judul Pemimpin Ideal di Era Milenial dalam Perspektif Islam. Sebagai landasannya, Quran Surat Yusuf ayat ke-55 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ardi hafizun alim. Inni hafizun alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku pengelolaan pembendaharaan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah, lagi sangat berpengetahuan."
Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Waba Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid ke-7 halaman 34 menjelaskan ayat tersebut berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf yang didatangkan dari penjara untuk menakwilkan mimpi sang raja. Kemudian beliau diangkat menjadi pemimpin karena kecerdasan ilmu dan pengetahuannya. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid ke-6 halaman 484 menjelaskan ayat tersebut mendahulukan lafaz hafiz dibandingkan dengan lafaz alim. Maksudnya mendahulukan sifat amanah dibandingkan dengan sifat berpengetahuan. Ayat ini hadirin menggambarkan secara ideal bahwa seorang pemimpin haruslah amanah dan berintegritas, cerdas dan berwawasan luas. Selanjutnya, John C. McQuill, seorang pakar kepemimpinan asal Amerika, mengatakan, "A leader is one who knows the why, goes the why, and so the why." Pemimpin adalah orang yang mengetahui, melewati, dan menunjukkan jalan bagi warganya. Ungkapan tersebut hadirin menggambarkan bahwa seorang pemimpin haruslah amanah dan dapat membawa perubahan. Lantas hadirin, bagaimanakah wajah pemimpin negeri ini? Di usia yang ke-78 tahun, Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai persoalan. Moralitas pemimpin yang sangat memalukan, memilukan, bahkan mengkhawatirkan. di bidang sosial, perjudian, perzinaan, bahkan Mabuk-mabukan, pembunuhan masih merajalela. Di bidang hukum, tidak jarang kita temui kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negeri yang masih menghantui. Kejaksaan RI pada tanggal 18 Maret 2024 merilis kasus korupsi yang memamah uang negara, mulai dari kasus Jiwasraya 16,81 triliun rupiah, kasus Asbari 22,78 triliun rupiah, kasus proyek BTS 4G 8,2 triliun rupiah, dan kasus proyek tambang timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Laporan-laporan ini hadirin, banyak oknum yang harus mendekam dalam jeruji besi. Nauzubillah summa nauzubillah. Di sisi lain, kita masih disadarkan dengan kualitas pembangunan pendidikan yang masih rendah. Kemakmuran masih dikotomi oleh kalangan berada, sedangkan rakyat harus berjuang di tengah ekonomi yang semakin sulit. Tentu hal ini hadirin menjadi paradok di tengah bangsa yang besar yang kaya akan sumber daya alamnya. Pemimpin adalah kunci kesuksesan suatu bangsa. Di tangan pemimpin yang tepat dan amanah, Allah menitipkan rahmat dan maghfirahnya. Sebagaimana firman Allah, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-70 sampai 71 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima.
فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dalam kemenangan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin seiman dan seakidah yang berbahagia, Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia Jilid ke-8 halaman 46 sampai 48 menjelaskan ayat kaulan sadidah yang terdiri dari lafaz qaul yang berarti ucapan atau pernyataan, sadidah tepat atau benar. Ayat ini hadirin ditujukan kepada orang-orang yang beriman agar selalu berkata benar dan jujur selaras dengan niat, ucapan dan tindakan. Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Misbah jilid ke-11 halaman 439 sampai 560 menjelaskan Allah akan menjanjikan ampunan dan kasih sayang bagi orang yang berkata jujur dan benar. Bahkan Allah akan melimpahkan ampunan bagi orang yang bertobat dari kesalahan. Hadirin, ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa seorang pemimpin haruslah berkata jujur dan benar. Jangan sampai menyakiti diri sendiri, jangan sampai ingkar janji, menebar kalimat merayu, mengiming-imingi janji palsu, dan memberi harapan semu. Sungguh bukan hal itu yang kita tunggu, melainkan kerja nyata yang kita butuh. Hadirin, dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan bahwa sosok pemimpin ideal menurut Islam adalah cerdas dan amanah, selaras dengan tindakan dan kata, jujur dalam bekerja, dan selalu meraih ampunan dari Allah, atau yang lebih dikenal sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga berkesan di dalam hati. Jalan-jalan ke Pantai Padang, putar sedikit ke jembatan Siti Nurbaya. Jika ingin menjadi pemimpin yang disayang, harus baik lahir batinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.